Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari eh, kelas A Hukum Keluarga. Ingin mereview materi dari mata kuliah Politik Hukum Islam setelah UAS sampai dengan sekarang, setelah UTS sampai dengan sekarang ini. Nah, pada pertemuan pertama itu dibahas tentang bukan Muhammad, tapi Hasbi As-Siddiqi gitu. Nah, siapa Hasbi As-Siddiqi ini? Ia mempunyai nama asli atau nama lengkap itu Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Lahir pada 10 Maret 1904 di Lok Sumawe dari Aceh. Ayahnya juga salah satu ulama terkenal di Aceh pada masanya, yaitu menjadi salah satu pengurus diyah gitu, atau pesantren dalam bahasa kita. Nah, ibunya juga salah satu dari ningrat di Aceh kalau nggak salah itu. Nah, ia mulai belajar agama atau di pesantren atau di diyah yang seperti saya sebutkan tadi pada umur 9 tahun. Belajar tafsir, belajar fikih, belajar dan lain-lain itu di pesantren atau di diyah pada yang mulai pada umur 9 tahun. Nah, sampai pada 1924 siapa tadi Hasbi sudah bisa mendirikan pesantren sendiri. Nah, di sana ia mulai merintis karirnya sebagai guru, sehingga ia dapat diangkat sebagai direktur syariah pertama di IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Nah, Hasbi As-Siddiqi juga dikenal sebagai orang yang disiplin, demokratis, dan selalu mementingkan pendapat orang lain juga gitu. Seperti halnya ketika ia menulis buku dan ia menunjuk anaknya sebagai juru ketik, ia juga selalu berpendapat, selalu berbagi pandangan tentang anaknya juga. Apabila pendapat anaknya itu ia anggap benar atau ia anggap lebih betul lah kayak gitu. Nah, Hasbi As-Siddiqi juga mempertimbangkannya gitu. Kalau setelah mempertimbangkannya, lalu ia mengutip juga atau mengetik juga di dalam bukunya. Kemudian di sana ada pemikiran-pemikiran tentang Hasbi As-Siddiqi. Di antaranya itu adalah hukum salat Jumat pada zuhur pada hari Jumat, yang dimana menurut Hasbi As-Siddiqi hukum salat Jumat itu ialah mutlak bagi seluruh kaum muslimin, maupun itu ya sakit maupun tidak bisa, tidak ada alasan bagi kaum muslimin untuk tidak sholat Jumat, dikarenakan ayat yang menunjukkan mewajibkan hukum sholat Jumat itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu gitu kan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Nah, yang ia pendapat bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu itu wajib hukumnya bagi laki-laki maupun lagi perempuan, dan apabila ada yang sakit maupun ada yang dalam musafir, maka ia wajib untuk sholat sendiri ataupun ditemani oleh temannya. Dan ia berpendapat juga bahwasanya khutbah atau khutbatain itu tidak termasuk dalam rukun Jumat. Nah, yang kedua, zakat wajib baginya, wajib hukumnya bagi orang muslim maupun non muslim, dan hasilnya pun begitu juga, hasilnya pun dibagikan kepada kaum miskin yang muslim maupun non muslim. Menurut Hasbi As-Siddiqi, zakat ialah salah satu bagi penopang atau bagi penggerak untuk rakyat miskin agar terbantu di negara gitu. Nah, yang ketiga itu adalah hukum potong tangan bagi pencuri. Hasbi As-Siddiqi tidak setuju gitu akan halnya orang yang mencuri langsung dipotong, karena yang dikatakan oleh Al-Quran itu as-sariqu was-sariqatu. Nah, menurut Hasbi As-Siddiqi, kata as-sariqu ialah menunjukkan sebagai profesi. Jadi yang wajib dipotong tangan itu ialah
orang yang sudah berkali-kali mencuri. Nah, jikalau masih satu atau dua kali mencuri itu masih tidak hukumnya untuk dipotong. Nah, yang kedua ialah adapun tokoh yang kedua itu ialah Yusuf. Yang kedua adalah Yusuf Al-Qaradawi. Siapa Yusuf Al-Qaradawi ini? Nama lengkapnya ialah Muhammad Yusuf Abdullah bin Ali bin Yusuf. Menamakan Al-Qaradawi nama keluarga atau nama daerah dari Yusuf yang berasal dari kata Qaradawi gitu. Oke, karena berasal dari. Nah, beliau ialah seorang cendikawan muslim. Pada awalnya beliau sudah menghafal 30 juz dalam usia yang 10 tahun. Nah, Yusuf Al-Qaradawi juga dikenal dengan suaranya yang merdu sehingga pada usia 10 tahun pun beliau sudah dipercaya sebagai imam-imam masjid di daerahnya. Yusuf Al-Qaradawi ini ialah lulusan Universitas Al-Azhar gitu. Di bidang studi hukum agama Fakultas Usuluddin. Beliau juga terkenal sebagai ulama kontemporer karena pikirannya yang mengikuti zaman gitu, tidak terpaku pada zaman-zaman dahulu. Nah, beliau juga mengarang banyak kali kitab, di antaranya itu adalah Al-Halal wal Haram fil Islam, Fiqhul Ghina wal Musiqa, Fikih Zakat, Wujud Allah, Hakikat Tauhid, dan lain-lain. Nah, yang saya baca pokok pemikiran Al-Qaradawi atau yang telah disampaikan kemarin, pokok pemikirannya itu ialah bagaimana ahlu zimmah itu mempunyai hak yang setara dengan kaum muslimin. Nah, perlu digarisbawahi ahlu zimmah ialah orang kafir yang tidak ikut memerangi kaum muslimin, akan tapi ikut berlindung pada naungan kaum muslim. Nah, ia berpendapat bahwasanya ahlu zimmah pun mempunyai hak sama halnya dengan kaum muslimin. Maka oleh itu Yusuf Al-Qaradawi juga menganggap bahwasanya ahlu zimmah mempunyai hak bahkan untuk jadi dewan perwakilan, jadi DPR lah kalau di Indonesia. Karena untuk menyuarakan haknya mereka pun harus memiliki kursi di dewan gitu. Nah, tapi banyak ulama yang menentang hal ini atas dalil kaum kafir tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin, kaum kafir tidak dijadikan sebagai itulah kurang lebih. Akan tapi Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwasanya ahlu zimmah pun mempunyai hak untuk memiliki tempat di bangku perwakilan. Atas dasar hukumnya apa? Atas dasar hukumnya bahkan dulu Nabi pun sudah berpendapat bahwasanya ahlu zimmah memiliki hak seperti kaum muslimin. Nah, gitu. Nah, lanjut ke tokoh ketiga, yaitu namanya Hazairin. Nama lengkap beliau juga Al-Hazairin gitu. Nah, ia mempunyai gelar Pangeran Al-Masyah Harahap. Nah, ia lahir pada tahun 19 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Hazairin memulai pendidikan formalnya di sekolahnya. Nah, ia menamatkan sekolahnya di Rekskungi High School, sekolah tinggi hukum yang di Batavia. Nah, Hazairin juga menjadi rektor pertama di Universitas Islam Jakarta. Pemikiran ilmiahnya ia tuangkan dalam berbagai media massa gitu, baik jurnal, buku dalam bahasa Indonesia, Belanda, dan Perancis. Nah, setidaknya ada 17 buku kalau nggak salah yang ia tulis. Nah, terus judul-judul bukunya seperti Rejak atau Penyelesaian Hukum Islam dan lain-lain. Hazairin juga bisa dikenal sebagai orang yang mengerti hukum adat gitu. Makanya ia lulus di sekolah tinggi hukum. Nah, pokok pemikiran Hazairin ini
salah satunya ia melegalisasi hukum Islam di Indonesia. Ia juga menentang teori resipte, yang mana teori tersebut di mana teori tersebut bilang hukum mengikuti agama yang dianut seorang. Nah, akan tapi Hazarin menentang hal itu gitu. Dan Hazarin juga mengkritik beberapa ulama di Indonesia yang mengedepankan taklid ketimbang ittiba. Nah, beliau juga yang mengusulkan pembentukan hukum keluarga Islam, dan juga beliau mengusulkan munculnya hukum namanya peraturan perkawinan. Nah, lanjut ke tokoh keempat, yakni Muhammad Abduh. Muhammad Abduh dilahirkan pada tahun 1849 di Gorbia. Nah, hari lahirnya tidak diketahui karena kekurangan atau keterbatasan ilmu pengetahuan dari orang tuanya, karena tempat lahir beliau ini sangat kayak pedesaan gitu. Nah, ia mulai belajar tentang Al-Quran, tajwid di pesantren di dekat rumahnya pada saat masih belia. Nah, beliau memulai pendidikan formalnya setelah ia menikah pada usia 16 tahun. Beliau belajar di salah satu pesantren di Masjid Al-Mahadi di Tahanta. Nah, akan tapi setelah 2 tahun belajar di sana, beliau tidak kuat, akhirnya balik ke kampung halamannya. Akan tapi ayah beliau tetap memaksa Muhammad Abduh untuk belajar. Nah, pada akhirnya Muhammad Abduh melarikan diri dari rumah, melarikan diri ke tempat kota atau ke rumah pamannya. Nah, di sana ia bertemu dengan salah satu sufi yang membimbingnya kembali agar mendapat perubahan, sehingga ia paham sedikit tentang agama dan ia ingin kembali ke Tahanta untuk melanjutkan pendidikannya atau melanjutkan pesantren. Nah, berikut ada beberapa pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama itu melarang poligami. Menurut Muhammad Abduh, poligami itu sangat tidak adil gitu untuk perempuan, karena pada dasarnya manusia pun tidak akan rela gitu berbagi pasangannya ke orang lain, maupun itu laki-laki maupun perempuan. Nah, adapun kalaupun ada yang rela, itu pasti cuma sedikit sekali. Nah, kalaupun ia rela, pasti ada yang salah di dalam pernikahannya. Itu menurut Muhammad Abduh. Nah, yang selanjutnya itu konsep ijma, yang dimana konsep ijma ini ialah kesepakatan seluruh umat muslim akan suatu hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah persetujuan dari seluruh umat Islam di dunia gitu. Nah, akan tapi menurut Muhammad Abduh, kalau misalnya persetujuan dari seluruh orang di dunia itu tidak mungkin terjadi, karena tempat-tempat atau asal dari orang muslim itu jauh-jauh, dan juga adat-adat dari setiap warga atau setiap negara itu berbeda-beda. Maka halnya oleh sebab itu Muhammad Abduh mengusulkan bahwasanya konsep ijma itu bisa diwakilkan oleh salah satu orang di setiap negara gitu. Nah, Muhammad Abduh juga berpikiran setuju pada konsep teologi yang harus rasional, walaupun Muhammad Abduh sendiri tidak mengabdikan pada salah satu aliran pemikiran tersebut gitu. Muhammad Abduh ialah ulama salaf, akan tetapi pemikirannya tidak tertutup dengan pemikiran yang terbuka dan berkembang. Nah, Muhammad Abduh sendiri itu sangat anti dengan pemikiran yang jumud. Nah, seperti apa pemikiran jumud itu? Ialah pemikiran bahwasanya konsep-konsep ulama terdahulu itu sudah
mutlak benarnya dan tidak terbuka dengan tentang hukum-hukum atau tentang dengan persoalan-persoalan baru yang akan datang gitu. Sehingga mereka selalu menempatkan pendapat-pendapat ulama dengan tidak atau dengan mengabaikan pendapat-pendapat ulama yang pada saat ini. Karena Muhammad Abduh juga berpikir bahwasanya keperluan atau kepentingan atau persoalan kaum muslimin pada hari ini tidak sama dengan persoalan yang sudah lampau. Makanya Muhammad Abduh juga pemikirannya terbuka akan persoalan-persoalan yang ada pada zaman ini gitu. Yang kelima itu adalah ada Ali Yafi. Ali Yafi sendiri mempunyai ayah yang Yafi. Ali lahir pada tahun 1926 di Pulau Sulawesi, tepatnya di Donggala gitu. Nah, ayah dari Ali Yafi ini ialah Muhammad Yafi, juga termasuk ulama terkenal. Apalagi kakek dari Muhammad Yafi ialah termasuk salah satu ulama yang masyhur di Indonesia, karena beliau adalah orang pertama yang menjadi guru besar di Masjidil Haram yang berasal dari Indonesia. Nah, ia mulai pendidikan formalnya pada usia 10 tahun di sekolah yang didirikan oleh Belanda pada masa itu untuk rakyat-rakyat biasa. Nah, akan tetapi di akhir pendidikannya itu terganggu karena Perang Dunia Kedua berlangsung. Nah, setelah itu Muhammad Yafi juga mengikuti kajian kitab kuning dari ayahnya dikarenakan kosong gitu. Nah, akan tetapi Ali Yafi ini sudah sudah ahli dalam bidang tersebut. Ia juga sering membaca kitab-kitab dari kakeknya, kitab-kitab kuning yang berasal dari kakeknya. Nah, salah satu pemikiran Muhammad Yafi tentang metode tafsir Quran ialah, menurut Muhammad Yafi, penafsiran Al-Quran sendiri itu perlu dengan cara tafsir al-maudu'i gitu. Yang dimana tafsir al-maudu'i ini sendiri mengkodifikasikan Quran sesuai dengan hukum atau persoalan tertentu gitu. Misalkan zakat, persoalan zakat, ayat-ayat yang berkenaan dengan zakat itu dikumpulkan jadi ini, tentang puasa dikumpulkan jadi satu. Nah, gitulah salah satu konsep atau gagasan dari penafsiran Al-Quran yang diusulkan oleh Muhammad Yafi yang bernama tafsir al-maudu'i gitu. Nah, lanjut ke tokoh yang selanjutnya, yang keenam, Ibrahim Hussein. Nah, Ibrahim Hussein dilahirkan tanggal 1 Januari 1917 di Tanjung Agung, Bengkulu. Nah, beliau juga terkenal sebagai ulama atau sebagai pembicara yang telah banyak ceramah di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Nah, beliau memulai pendidikan formalnya di Singapura. Kemudian beliau berpindah-pindah lagi. Beliau pernah sekolah di Malaysia, di Solo, di Jakarta, sampai ia juga pernah berguru pada salah satu murid dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abbas, yang dimana pada masa pembelajaran di Kiai Haji Abbas, beliau memperoleh pemikiran atau memperoleh cara pandang, yaitu bahwa fikih itu luas. Jadi jangan terpaku pada satu mazhab. Nah, ini juga yang membentuk pemikiran-pemikiran atau membentuk fatwa-fatwa dari
dari siapa tadi? Dari Ibrahim Hussein sendiri, sehingga banyak fatwa-fatwanya yang dibilang kontroversial gitu. Yang kayak gimana menurutnya itu yalah boleh gitu, akan tapi menurut banyak pandangan kaum muslim itu kontroversial atau tidak diperbolehkan gitu. Nah, sebelum membahas ke sana, pendidikan terakhir dari Hussein ini ialah ia menamatkan kuliahnya di Kairo, Mesir, di Universitas Al-Azhar, dan ia juga mempunyai gelar yaitu Syahadah Al-Aliyah 2 atau setara dengan lisens, yang dimana orang yang bergelar lisens ini dalam bidang hukum itu bisa mendapatkan gelar doktor tanpa harus menempuh pendidikan S2 gitu. Itu menurut undang-undang Mesir pada saat itu. Nah, beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Islam di Medan gitu. Nah, balik lagi ke tadi, beliau juga ke fatwa-fatwa yang kontroversial. Yang kayak gimana gitu, yang maksudnya fatwa-fatwa yang kontroversial itu adalah salah satunya tentang penggunaan atau memperbolehan keluarga berencana atau KB, yang dimana warga Indonesia pada saat itu banyak yang menentang gitu tentang KB. Kenapa harus dibatasi anak gitu? Itu menyalahi hak asasi manusia atau hak asasi mereka sebagai pasangan gitu. Akan tetapi Ibrahim Hussein sendiri memberikan pandangan lagi gitu. Kenapa harus diperlakukan KB gitu? Agar tidak terjadi overpopulasi di Indonesia sendiri. Nah, dalam penyampaiannya sebagai ulama, beliau menggunakan beberapa metode ijtihadi gitu, yang dimana ia lebih menggunakan ijma' sahabat ketimbang ijma' sukuti, karena ijma' sukuti masih sebenarnya ada yang melarang gitu. Nah, kemudian beliau menggunakan qiyas, menggunakan maslahah mursalah, istishab, sama syadzariyah, dan yang lain-lain. Dan juga pemikiran beliau tentang yang kontroversial wanita boleh menjadi itu yang kedua setelah tadi. Yang selanjutnya itu dokter yang berbeda kelamin dengan pasien itu boleh melihat kelamin pasiennya ketika pemasangan alat KB gitu. Dan penentuan Idul Fitri. Dan juga beliau berpendapat bahwasanya tayamum boleh digunakan dengan apapun yang suci di muka bumi, karena beliau berpendapat kata so'idan yaitu segala yang muncul di muka bumi. Jadi boleh menggunakan apapun yang suci, tidak semestinya dengan debu. Nah, beliau juga salah satu pendapat kontroversial yang belum saya bisa terima sampai saat ini ialah seorang wanita itu sah menjadi seorang imam, jadi meskipun makmumnya laki-laki gitu. Nah, itulah beberapa pendapat kontroversial dari seorang Ibrahim Hussein. Dan lanjut ke tokoh terakhir selanjutnya, yaitu adalah Munawir Syazali. Munawir Syazali lahir di Karang-Anom di Klaten, Jawa Timur, lahir pada 7 November 1925. Nah, Munawir Syazali menempuh pendidikan SD SMP di Solo dan kemudian melanjutkan di Sekolah Tinggi Islam atau Mambaul Ulum. Nah, setelah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Islam Mambaul Ulum, beliau menjadi guru di salah satu sekolah Muhammadiyah di Salatiga, kemudian menjadi guru di Semarang. Beliau juga menulis beberapa buku, sehingga salah satu bukunya yang
dibaca oleh Muhammad Hatta, sehingga Muhammad Hatta sendiri tertarik untuk bertemu dengan Muhammad Syazali. Nah, beberapa buku yang ia tuliskan itu kan sebagaimana atau segimana kualitas intelektual beliau. Nah, di antara buku-buku yang beliau tuliskan ialah Islam dan Tata Negara. Itu yang pertama. Yang kedua itu Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Kemudian Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini. Terus ada reaktualisasi hukum Islam. Nah, dan juga satu pemikiran beliau ialah tentang agama, negara, dan konteks keindonesiaan. Nah, pokok pemikiran beliau itu adalah buah pemikirannya ialah reaktualisasi atau kontekstualisasi hukum Islam yang secara sederhana dan dapat dipahami sebagai upaya mengaktualisasikan kembali hukum Islam agar dipahami oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia gitu. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.